Pun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Sehat semua? Baik semua? Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, menyukuri nikmat-nikmat Allah. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada hari ini mari kita bahas tentang iman dan takwa. Iman adalah percaya, yakin. Maksudnya adalah mempercayai, meyakini adanya Tuhan pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, dan seisinya, termasuk kita. Nah, kita harus mempercayai, beriman kepada Allah yang menciptakan alam semesta, termasuk kita semua ini. Anak-anak sekalian yang kami cintai, rukun iman ada 6. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada para rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada takdir, qada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mempercayai rukun iman yang adanya 6 ini, nah, kita harus percaya semuanya. Kalau kita tidak percaya salah satunya, maka kita sudah termasuk kufur. Nah, jadi kita harus beriman kepada 6-6-nya. Rukun iman ada 6. Setelah kita beriman kepada Allah, nah, kemudian kita harus meyakini bahwasanya kita sebagai orang muslim, rukun Islam, ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat, yaitu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, kemudian apa? Yang ketiga, membayar zakat. Maksudnya zakat mal atau zakat harta, ya. Terus yang keempat yaitu puasa Ramadan, yaitu selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Nah, terus yang kelima apa? Pergi haji ke Baitullah, ke tanah suci Mekah bagi yang mampu. Nah, setelah kita meyakini rukun Islam yang 5, nah, kemudian kita melanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu takwa. Takwa itu dalam bahasa fikih adalah bertakwa kepada Allah, artinya menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah apa saja? Banyak, ya. Di antaranya menjalankan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian yang kedua, ya, puasa pada bulan Ramadan. Nah, ini termasuk apa? Di antaranya perintah-perintah Allah, ya. Masih banyak perintah-perintah Allah yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, ya. Ini cuma contohnya 2 saja, ya, yaitu pertama mendirikan sholat, yang kedua puasa Ramadan. Ini. Terus yang kemudian di samping kita menjalankan perintah-perintah Allah, ya, kita harus menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, larangan Allah apa saja? Banyak, ya. Di antaranya larangan Allah itu adalah berjudi, mencuri, minum minuman keras, ya, berzina, ya, menganiaya orang lain. Nah, ini termasuk larangan-larangan Allah. Nah, hendaknya kita jauhi, jangan sampai kita melanggarnya. Kalau kita melakukan larangan Allah, nah, berarti kita melanggar larangan Allah. Nah, kita tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, ya.
kita harus taat dan patuh pada Allah, yaitu dengan jalan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, kita sebagai orang muslim harus berakhlakul karimah, ya, berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur. Ya, contohnya budi pekerti yang luhur adalah suka membantu orang lain, suka menolong orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak menganiaya orang lain. Nah, ini termasuk apa? Akhlak-akhlak terpuji, ya, akhlak-akhlak terpuji atau budi pekerti yang luhur. Nah, kita sebagai orang muslim harus bisa itu, ya, bisa berakhlakul karimah, ya, berakhlak yang mulia. Karena apa? Rasulullah Muhammad SAW itu diutus adalah untuk apa? Memperbaiki akhlak, ya, perilaku manusia. Ya, kita harus mencontoh, ya, menteladani Rasulullah Muhammad SAW, yaitu berakhlakul karimah, berakhlak yang luhur. Ya. Kita juga harus menjauhi sikap-sikap tercela, ya, diantaranya itu tadi, ya, berkata-kata kotor, merugikan orang lain atau menganiaya orang lain. Nah, kita harus jauhi, ini termasuk akhlak-akhlak tercela. Anak-anak sekalian, ya, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, ya. Kita sambung untuk pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.